Selamat datang di Besti Movie, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Di episode kali ini, Mimin akan bercerita tentang film dengan judul Total Recall. Film ini menceritakan kondisi bumi pasca hancur akibat peperangan di tahun 2084. Bumi terbagi ke dalam dua bagian, yang pertama Euro-Amerika belahan barat, dan yang kedua New Shanghai belahan timur. Seorang pria bernama Douglas Quaid bekerja sebagai buruh pabrik. Meskipun memiliki istri yang cantik, Douglas ingin pergi dari kehidupan yang membuat ia kemudian mengikuti kegiatan yang disebut Main Trip, yang membawanya mendapatkan memori sebagai mata-mata. Lantas, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita masuk di alur ceritanya. Pada abad ke-21, peran kimia yang sangat dahsyat membuat sebagian wilayah bumi tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kini tanah yang layak huni menjadi sumber daya paling berharga. Hanya ada dua wilayah bumi yang bisa ditinggali. Yang pertama adalah Federasi Serikat Britania, yaitu wilayah sekitar Kepulauan Inggris dan beberapa wilayah Eropa, dan satu lagi disebut koloni, yaitu sebagai wilayah benua Australia yang saat ini menjadi koloni Britania Raya. Banyak orang-orang dari koloni yang bekerja di Britania. Mereka menggunakan kendaraan yang bernama Devol. Kendaraan ini memanfaatkan gravitasi menembus bumi melewati inti bumi langsung menuju Britania dalam waktu singkat. Seorang pria bernama Douglas Quaid dibangunkan oleh seorang wanita dalam laboratorium. Mereka berdua kemudian dikejar-kejar oleh pasukan robot. Quaid dan wanita itu berusaha untuk kabur. Saat hendak masuk ke gorong-gorong, tangan Quaid dan wanita itu terkena tembakan. Quaid berusaha meraih, namun Quaid sendiri akhirnya tertangkap. Ia menyuruh wanita itu untuk kabur tanpa dirinya, namun semua itu hanyalah mimpi. Quaid terbangun secara tiba-tiba. Istri Quaid, Lori, khawatir dengan suaminya yang selalu bermimpi buruk. Karena wanita yang ada di mimpinya bukanlah istrinya, maka Quaid tidak menceritakan detail mimpinya ke istrinya. Karena Quaid tidak ingin istrinya khawatir. Istri Quaid bernama Lori. Dia adalah seorang polwan. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari atasannya memberitahu telah terjadi pemboman di Britania Raya. Lori pun berpamit kepada suaminya untuk pergi bertugas. Melalui layar televisi, Quaid melihat aksi pemboman yang dilakukan oleh pemberontak yang dipimpin oleh Matthias, yang ingin memerdekakan koloni dari Britania Raya. Pemboman ini menjadi bencana yang buruk mengingat Britania Raya sedang mengalami krisis kekurangan lahan untuk tempat tinggal. Quaid yang saat ini tinggal di koloni bersiap-siap berangkat bekerja menuju Britania. Di jalanan, Quaid melihat iklan sebuah perusahaan yang bernama Recall yang bisa memberikan pengalaman perjalanan virtual yang sangat nyata. Quaid lalu melanjutkan perjalanannya menuju Devol. Sesampainya di Devol, Quaid bertemu dengan rekan kerjanya sekaligus sahabatnya, yaitu Harry. Mereka berdua pun masuk di dalam Devol. Quaid curhat kepada Harry bahwa ia terus-terusan mengalami mimpi buruk dan juga merasa bahwa hidupnya saat ini sangat membosankan. Devol pun mulai meluncur. Kendaraan itu melaju cepat menembus bumi. Di layar televisi, Konselir Britania Cohagen menghentikan pasukan bantuan ke koloni akibat pemboman pagi tadi. Cohagen berniat memusnahkan semua pemberontak yang ada di dalam koloni. Saat sedang mendekati inti bumi, Devol mengalami pembalikan gravitasi. Devol kemudian terus melesat hingga sampai ke Britania Raya. Quaid dan Harry kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjanya, yaitu pabrik pembuatan robot milik pemerintah. Sesampainya di sana, Quaid bertanya pendapat Harry tentang Recall. Quaid ingin melakukan perjalanan virtual untuk menghilangkan stres. Namun Harry melarang keras karena Recall akan memanipulasi otak manusia dan bisa merusak otak. Di dalam pabrik, Quaid mendapat tugas untuk melatih pegawai baru yang bernama Bob. Saat sedang bekerja, Quaid menyuruh Bob untuk berhati-hati dalam bekerja, karena kalau tidak telapak tangannya akan bolong dikena paku. Quaid lalu memperlihatkan bekas luka tusukan paku di telapak tangannya. Bob
ternyata mendengar percakapan Kuwait dan Harry tentang Rikal. Bob sendiri pernah ke Rikal. Bob mengalami perjalanan virtual yang sangat nyata. Di sana, Bob merekomendasikan Kuwait untuk mencobanya. Bob juga memberikan kartu nama seorang pegawai Rikal yang bernama Meg, yang mungkin bisa membantu Kuwait. Setelah selesai bekerja, Kuwait kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya telah tidur pulas karena kelelahan bekerja. Kuwait kemudian keluar menuju bar, menemui Harry yang sedang bersantai. Di dalam bar, Kuwait melihat orang main piano. Kuwait merasa kalau ia sangat ingin belajar piano dari dulu. Namun, entah kenapa dia tidak pernah melakukannya. Kuwait kembali menceritakan kegelisahannya ke Harry akhir-akhir ini. Harry menebak Kuwait memiliki wanita idaman, namun Kuwait langsung membantah Harry. Harry menyuruh Kuwait untuk tenang karena Kuwait sudah memiliki istri yang sangat cantik dan mencintainya. Tidak ada alasan Kuwait untuk resah. Karena jawaban Harry tidak membuatnya puas, kemudian di perjalanan ia menuju Rikal, tempat di mana orang-orang melakukan perjalanan dengan memanipulasi otak. Sesampainya di dalam Rikal, Kuwait menunjukkan kartu nama yang diberi Bob sebelumnya. Resepsionis lalu mengantar Kuwait menuju sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ia bertemu Meg memberitahu dengan bantuan senyawa tertentu dirinya bisa membuat Kuwait mengalami perjalanan virtual yang sangat nyata, hingga akan tertanam di dalam ingatan selama-lamanya. Lalu Meg menawarkan beberapa opsi perjalanan virtual, dari ingin menjadi seorang miliuner kaya sampai menjadi agen rahasia dengan adrenalin tinggi. Kuwait langsung memilih untuk menjadi agen rahasia. Kuwait lalu bersiap-siap duduk di kursi dan Meg memperingatkan bahwa pengalaman virtual ini hanyalah ilusi. Namun jika di dunia nyata Kuwait benar-benar pernah mengalaminya, maka hal itu akan menimbulkan konflik di otak dan akan merusak otaknya. Kuwait tidak khawatir karena dia hanya buruh pabrik biasa. Untuk berjaga-jaga, Meg akan menggunakan alat pengetes kejujuran. Kuwait lalu mendapatkan tato di lengan. Petugas kemudian memasangkan jarum suntik ke lengan Kuwait. Saat cairan kimia disuntikan, Meg terkejut melihat data kalau Kuwait adalah seorang agen rahasia. Meg langsung menghentikan perjalanan virtual itu secara tiba-tiba. Meg menganggap Kuwait seorang pembohong. Tiba-tiba pasukan Britania masuk menembaki mereka. Kuwait pun terjebak. Kuwait yang kebingungan secara tiba-tiba melakukan gerakan yang bisa mengalahkan semua pasukan yang ada di dalam. Di luar ada beberapa pasukan yang lain menembaki kamera pengintai di seluruh penjuru ruangan. Pasukan itu kemudian membom ruangan itu. Kuwait pun berlari masuk ke dalam pemukiman. Sesampainya di rumah, Kuwait bercerita kejadian barusan kepada istrinya, lalu istrinya memeluknya untuk menenangkannya. Namun ternyata istrinya mencekik Kuwait dengan sangat kuat. Lori, istrinya, berniat untuk membunuh Kuwait. Kuwait pun melawan. Mereka berdua bertarung. Lori memukul suaminya bertubi-tubi. Lori juga menembaki Kuwait. Lori memberitahu bahwa dia adalah agen rahasia Britania Raya yang bertugas mengawasinya. Kuwait kemudian mencegah Lori dan bertanya apa maksud semua ini. Lori menjawab kalau ingatan pernikahan mereka selama 7 tahun ini hanyalah ilusi yang ditanamkan pemerintah di otak. Pemerintah menghapus memori Kuwait yang lama dan memberikan memori ingatan yang baru. Kuwait lalu bertanya siapa dirinya sebenarnya. Lori menjawab tidak tahu. Dia hanya ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasinya. Bisa jadi Kuwait adalah orang yang penting yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah Britania agar tidak diketahui oleh pemberontak. Lori kemudian kembali melawan. Kuwait yang kesulitan melawan Lori memilih untuk kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Kuwait melompat di antara gedung-gedung di jalanan, lalu Kuwait dihadang oleh robot.
selain berhasil menyingkirkan robot dan akhirnya bisa lolos dari kejaran. Di jalan, Kuwait melihat telapak tangannya bercahaya. Lalu ia meletakkan tangannya di kaca. Di kaca terlihat hologram seseorang bernama Thomas yang mengaku sahabat lama Kuwait. Mencoba menghubungi Kuwait. Kuwait yang kebingungan bertanya-tanya mengenai identitasnya kepada Thomas. Namun Thomas malah menyuruh Kuwait untuk mengambil sebuah benda yang disimpan di loker sebuah bank yang akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Thomas juga menyuruh Kuwait melepas alat komunikasi di tangannya karena bisa digunakan pemerintah untuk melacak keberadaannya. Setelah komunikasi terputus, Kuwait langsung melepas alat komunikasi di tangannya itu. Di tempat lain, Lori mendapat telepon dari atasannya, Cohegen. Cohegen menyuruh Lori menangkap Kuwait hidup-hidup. Lori kemudian bertanya kepada Cohegen siapa Kuwait sebenarnya. Setelah mendengar jawaban Cohegen, dia pun terkejut dan langsung bergegas. Sedangkan Kuwait pergi ke bank dan langsung masuk ke dalam loker penyimpanan. Setelah menemukan loker yang dia cari, ia pun membukanya. Ada beberapa password untuk menyamar. Di sana juga ada kalung hologram dan sebuah benda hitam aneh seperti touch piano dan juga uang dalam jumlah yang sangat banyak. Dari kotak loker lalu muncul rekaman video dirinya yang berada di dalam lab telah menjalani operasi wajah. Dalam video itu, ia menjelaskan kalau dirinya memiliki nama asli Courthouse Clare. Dia ditangkap pemerintah dan akan dihapus ingatannya. Dia memberi Kuwait alamat apartemen yang ada di dalam Britania. Di sana dia akan menemukan jawaban dari semua pertanyaannya. Dan video itu pun berakhir. Ia pun bergegas pergi ke Britania menggunakan default. Sesampainya di sana, saat hendak keluar dari stasiun, aksi penyamarannya menggunakan kalung hologram terbongkar. Kuwait pun kabur masuk ke dalam kerumunan. Ia terus berlari lalu melompat ke atas mobil magnet. Malah ia terjebak di jalan raya. Mobil magnet yang melayang. Tiba-tiba sebuah mobil magnet berhenti. Seorang wanita menyuruh Kuwait masuk ke dalam mobil itu. Ia pun masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, ia terkejut melihat yang di sampingnya. Dia adalah wanita yang selalu ada di dalam mimpinya. Wanita itu bernama Melina. Melina sudah lama mencari Kuwait. Melina mendapat laporan kalau Kuwait muncul di stasiun. Melina pun langsung datang menjemputnya. Mereka ternyata masih dikejar-kejar oleh beberapa mobil polisi dari belakang. Mobil polisi yang dikendarai Lori terus-terusan menabraknya. Pasukan robot juga menembaki mereka. Mereka akhirnya terkepung. Melina berhasil menembaki salah satu mobil polisi, namun Lori masih mengejar mereka. Saat terdesak, Kuwait mematikan mesin mobil tersebut, membuatnya terjatuh ke bawah. Beruntung, Kuwait berhasil menyalahkannya kembali tepat waktu. Kuwait berhasil selamat, sedangkan Melina tidak sadarkan diri. Kuwait kemudian menggendong Melina masuk ke dalam apartemen. Ia mencari petunjuk di seluruh penjuru ruangan, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Ia melihat ada sebuah piano di sana. Entah mengapa ia sangat ingin memainkannya. Ternyata ia sangat mahir memainkan piano tersebut. Ia sendiri sampai kebingungan. Ia menyadari ada satu touch piano yang tidak berfungsi. Lalu ia teringat benda hitam yang ada di loker bank yang berbentuk touch piano. Lalu ia mengambil dan memasangnya. Tiba-tiba saja piano itu beraksi dan muncul hologram dirinya di atas piano. Dia terkejut melihat wajah asli dirinya sebelum dioperasi. Hologram itu yang menjelaskan bahwa dirinya adalah agen rahasia Britania yang ditugaskan untuk menyusup dalam pemberontak. Namun ia berkenalan dengan Melina yang membuatnya menyadari kalau pemberontak melakukan hal yang benar. Akhirnya ia berkhianat dan bergabung dengan pemberontak. Hologram memberitahu kalau saat ini Britania sedang menyiapkan ribuan robot untuk merampas tanah-tanah di koloni secara paksa karena populasi Britania yang sudah terlalu banyak. Hologram juga memberitahu kalau Kuwait memiliki kode di dalam otaknya yang bisa mematikan semua pasukan robot itu. Itulah sebabnya pemerintah Britania menangkapnya, mengubah wajah dan identitasnya, dan kemudian menghapus ingatannya agar pasukan pemberontak tidak bisa menemukannya. Hologram rekaman itu memberitahu kalau pemimpin pemberontak Matthias memiliki cara untuk
mengekstrak kode yang ada di dalam otaknya untuk bisa mematikan semua pasukan robot. Rekaman hologram itu pun berakhir. Setelah siuman, Melina bertanya, kenapa Quiet kembali ke Britania? Quiet masih kebingungan. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Quiet belum bisa mempercayai semua ini. Melina lalu berkata, kalau semua ini adalah kenyataan. Melina menunjukkan bekas luka di telapak tangannya yang sama dengan bekas luka yang ada di tangan Quiet. Quiet pun teringat dengan mimpi yang selalu menghantuinya itu. Ternyata itu bukanlah mimpi, melainkan ingatan masa lalu. Tiba-tiba muncul pesawat polisi di luar jendela. Mereka pun mencoba untuk kabur. Ternyata di luar gedung sudah ada ratusan pasukan robot mengepung mereka. Secara mengejutkan, Harry datang ke sana. Harry memberitahu Quiet kalau saat ini Quiet masih ada di dalam perjalanan virtual di Rekal. Semua ini hanyalah simulasi virtual yang dijalankan oleh Rekal, kata Harry. Karena Quiet memilih untuk menjadi agen rahasia, tubuh Quiet yang asli masih tertidur di dalam Rekal. Sebelumnya, Harry diberitahu oleh Lori bahwa Quiet mengalami gangguan otak dan tidak bisa bangun. Pihak Rekal berhasil memasuki pikiran Harry untuk membujuk agar Quiet kembali siuman. Melina menyuruh Quiet untuk tidak mempercayai Harry. Kemudian Harry memberitahu satu-satunya cara untuk sadar adalah dengan cara membunuh Melina. Melina menyuruh Quiet untuk tidak percaya omong kosong tersebut. Quiet melihat Melina yang mulai meneteskan air mata. Quiet pun langsung menembaki Harry. Harry pun tewas di tempat. Di luar, pasukan robot menembaki Quiet dan Melina. Mereka berdua pun berlari masuk ke dalam gedung. Lori dan pasukan robot terus mengejar mereka. Melina dan Quiet lalu masuk ke lorong lift. Quiet dan Melina melompat ke atas lift yang lagi melaju. Saat akan kembali ke dalam gedung, Lori dan robot langsung muncul menghadang mereka. Lori dan robot lalu ikut masuk ke dalam lift dan menghajar mereka berdua. Quiet berhasil melawan dan menghancurkan robot yang menyerangnya. Lori lalu memasang peledak di dalam lift kemudian melompat keluar. Beruntung Quiet dan Melina berhasil kabur tepat waktu sebelum bom itu meledak. Di jalanan, Quiet dan Melina melihat siaran televisi yang menyebut kalau pemerintah Britania menyalahkan pemerintah koloninya yang disinyalir membiayai para pemberontak. Atas hal ini, pemerintah Britania akan mengerahkan puluhan ribu pasukan robot untuk menghancurkan koloni. Melina bergegas mengajak Quiet untuk menuju jalur kereta bawah tanah yang sudah tidak terpakai. Terlihat para pemberontak menyambut Quiet kembali. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kereta. Di sini terkuak kalau pemimpin pemberontak Matthias adalah ayah dari Melina. Kereta itu pun mulai berjalan. Pemerintah belum bisa menemukan markas para pemberontak karena markas itu terletak di wilayah bumi yang terkena radiasi. Dari dalam kereta, Quiet melihat penampakan kota yang hancur dan tidak bisa dihuni akibat radiasi radioaktif. Setelah sampai di tujuan, Melina dan Quiet memakai masker anti radiasi dan melanjutkan perjalanan menuju di suatu tempat. Mereka masuk ke dalam gedung rahasia yang sudah bersih dari radiasi. Di dalam gedung itu, Quiet bertemu dengan pemimpin pemberontak yaitu Matthias, ayah dari Melina. Melina sudah mendengar kabar kalau Quiet memiliki kode yang disimpan di otaknya yang bisa mematikan pasukan robot milik pemerintah Britania. Mereka langsung memasang alat di kepala Quiet. Setelah alat dinyalakan, terlihat gambaran kode yang diduga bisa mematikan pasukan robot. Namun kode itu dienkripsi. Tiba-tiba gambar itu menghilang dan malah muncul pesan hologram dari Cohagen. Tiba-tiba dari luar muncul robot pasukan pemerintah Britania mengepung para pemberontak. Mereka pun terkepung. Quiet berhasil ditangkap. Lori dan Cohagen datang di tempat itu dan memberitahu Matthias ternyata kode yang bisa mematikan pasukan robot Britania hanyalah jebakan untuk mengetahui lokasi markas pemberontak agar dia bisa menemui Matthias. Cohagen langsung menembak mati Matthias dan membunuhnya. Cohagen berhasil mendapatkan semua data milik pemberontak itu. Data itu ia akan gunakan untuk menghancurkan koloni. Ternyata semua ini hanyalah rencana Cohagen. Cohagen sengaja mengirim Quiet untuk memata-matai pemberontak hingga akhirnya jatuh cinta dengan Melina, anak pemimpin pemberontak. Cohagen menyuruh anak buahnya kembali menghapus ingatan Quiet dan menanamkan ingatan baru lagi.
Sementara itu, Cohagen dan Lori pergi untuk menyiapkan pasukan dengan membawa Melina. Di dalam markas pemberontak, salah satu petugas ternyata teman lama Quaid yang bernama Thomas. Thomas membantu Quaid untuk melepaskan ikatan di lengannya. Quaid pun berhasil melepaskan diri. Di luar, semua orang terkejut melihat Cohagen memasukkan 50.000 pasukan robot yang hendak dikirim ke koloni dengan menaiki The Fall untuk menyerang koloni yang disinyalir bekerja sama dengan pemberontak. Cohagen, Lori, dan Melissa juga sudah sampai di sana. Sementara itu terlihat Quaid menaiki salah satu pesawat dan bergegas menerbangkan pesawat itu menuju The Fall. Quaid berhasil tiba tepat waktu sebelum The Fall diterbangkan. Quaid mengambil beberapa bom yang ada di pesawat itu lalu ia menyelinap masuk ke dalam The Fall. The Fall pun diluncurkan. Di dalam, Quaid berhasil memasang beberapa bom dan mengatur waktu ledakannya. Di dalam The Fall, Quaid mendengar percakapan petugas mengenai lokasi Melina ditahan. Quaid pun langsung memasuki ruangan itu dan menyerang penjaga. Kemudian bergegas menyelamatkan Melina. Saat hendak kabur, mereka berdua dikepung oleh petugas. Beruntung, The Fall sampai di inti bumi. Gaya gravitasi pun berubah. Quaid memanfaatkan hal ini untuk kabur dari kejaran petugas. Saat gravitasi kembali normal, Quaid membawa Melina keluar dan naik di atas The Fall. Sesampainya di atas, Cohagen dan pasukannya muncul menembaki mereka berdua. Quaid dan Melina terluka namun masih bisa bangkit. Pasukan robot lalu menangkap Quaid tepat di saat The Fall sudah sampai di wilayah koloni. Di dalam The Fall, Lori menyiapkan pasukan robot untuk bergerak. Sementara itu, Quaid berhasil melepaskan diri dan menghajar Cohagen. Cohagen yang marah berniat membunuh Quaid, namun tiba-tiba lantai di bawahnya terbuka dan muncul pesawat dari dalam. Itu adalah Lori. Lori langsung menembaki musuh yang ada di-nya. Sementara itu, Quaid bertarung melawan salah satu robot. Quaid membuka armor robot itu dan merusak sirkuitnya dan robot itu pun tumbang. Cohagen lalu kembali muncul dan menghajar Quaid. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Tiba-tiba bom waktu yang sejak tadi ditanam oleh Quaid akhirnya meledak. Ledakan itu membuat pengait The Fall rusak. Di atas The Fall, Quaid berhasil menusuk perut Cohagen. Quaid yang menyadari The Fall akan jatuh, tapi Quaid dan Melina berhasil melompat tepat waktu. The Fall pun terjatuh dan meledak dengan sangat dahsyat. Beberapa saat setelah kejadian itu, Quaid terbangun dan dia sudah berada di dalam klinik. Dan di sampingnya ada Melina yang menyambutnya. Quaid lalu melihat bekas luka yang ada di telapak tangan Melina telah hilang. Ia pun curiga. Ternyata benar kecurigaannya itu adalah Lori yang memakai kalung hologram. Mereka pun bertarung dengan sengit. Lori hampir membunuh Quaid, namun Quaid berhasil mematikan lampu dan berbalik menembaki Lori hingga tewas. Quaid kemudian keluar dari klinik dan di luar sudah ada Melina asli yang menghampirinya dan langsung memeluknya. Quaid lalu melihat tangannya sendiri. Tato yang ada di lengannya yang sebelumnya diberikan di Rikal telah menghilang. Dalam hatinya bertanya, mungkinkah ini semua hanyalah ilusi di dalam pikirannya saja? Dan film ini pun selesai.